Timnas Indonesia U17 telah melalui laga pembuka dengan penuh harapan. Skuad asuhan Nova Arianto tampil cantik, namun hasil akhir masih belum memuaskan. Baik dari pihak pelatih, pengamat maupun fans biasa juga melihat bagaimana tim ini masih bisa dimaksimalkan. Skor akhir 2-2 atas Tajikistan memang sudah lumayan, namun akan ada terus peningkatan permainan dan kualitas antar pemain, termasuk bakal mencoba beberapa pemain diaspora baru lagi. Di laga versus Uzbekistan sendiri, sudah ada satu diaspora baru yang dicoba. Dampaknya cukup signifikan. Ia diberikan kesempatan sebagai starter dan langsung membuktikan dengan assist ciamik yang berbuah gol. Namun di lini pertahanan masih banyak kecolongan. Fokus pemain masih belum bisa membentengi gawang Garuda dengan baik. Lantas apa saja yang harus dievaluasi? Akankah pemain diaspora lain juga bakal diturunkan di laga selanjutnya menghadapi Uzbekistan? Let's go, kita bahas satu persatu. Selama perhelatan Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara, ada 4 pemain diaspora yang dipanggil ke skuad besutan Nova Arianto, di mana 3 diantaranya adalah pemain diaspora baru. Mereka adalah Eizer Jacob dari Sydney FC2 di Australia, Noah Pohan dari NEC Breda di Belanda, dan Eren Sitela dari Bullen Lions di Australia. Ketiga nama itu akan bahu-membahu dengan sejumlah pemain yang beberapa waktu lalu main di Piala Asia U17. Selain mereka, sejatinya masih ada 6 pemain lain yang sempat diundang ke TC. Akan tetapi dipulangkan karena alasan orang tuanya tidak punya paspor Indonesia, jadi susah untuk membela Garuda. Mau dinaturalisasi pun nggak bisa karena masih di bawah umur. Sedangkan beberapa pemain yang eligible yakni ada Mike Rajasa Hoppenbrouwers dari FC Utrecht, ada Niklas Indra Miason, dan Lucas Lee. Ketiganya tidak dibawa karena memang tidak mendapatkan izin dari sekolah dan dari pihak klub. Nah, beruntung bagi 3 pemain diaspora baru karena bisa merasakan langsung atmosfer pertandingan. Bisa menyesuaikan dengan tim dengan laga uji coba, bahkan bisa merasakan dukungan dari fans. Ketiganya datang dengan bagasi pengalaman dari luar negeri, membawa cara pandang sepak bola yang mungkin sedikit berbeda dari rekan-rekan mereka di tanah air. Namun dari 3 nama itu, hanya satu yang langsung merasakan menit bermain sebagai starter di laga pembuka melawan Tajikistan. Dia adalah Eizer Jacob Tanjung. Dan percayalah, penampilannya bukan sekedar lumayan, ia berhasil memberi warna baru di lini tengah Garuda Muda. Sejak peluit pertama, Eizer tampil seperti pemain yang sudah mengenakan seragam merah putih bertahun-tahun. Padahal ini baru debutnya, bermain di posisi gelandang tengah. Ia jadi pengumpan, memotong aliran bola, dan menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan. Sebuah peran yang sering dianggap biasa oleh penonton awam, tapi justru krusial bagi pelatih dan tim. Begitu menguasai bola, Eizer jarang panik. Tak ada tackle terburu-buru, dan tak ada sapuan asal-asalan. Ia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus menahan bola, kapan harus mengubah arah permainan untuk membongkar formasi lawan. Gaya mainnya ini mengingatkan kepada tipe gelandang Eropa yang menggabungkan disiplin taktik dengan sentuhan kreatif. Tak heran, mengingat ia terbiasa bermain di Australia yang banyak mengadopsi filosofi sepak bola Inggris. Dan peran ini benar-benar terasa ketika Indonesia mulai berani menguasai permainan. Jika di awal laga Tajikistan terlihat begitu nyaman memegang bola, perlahan kendali itu direbut oleh Garuda Muda. Tentu saja tidak semua karena Eizer, tapi sumbangsihnya dalam menjaga ritme dan transisi sangat terasa. Terbukti, gol kedua Indonesia di laga itu adalah momen yang memperlihatkan mengapa Eizer patut dipantau di turnamen ini. Awal babak kedua, tepatnya di menit ke-50, ia menerima bola di sisi kanan lapangan, posisinya di sudut sempit, tekanan lawan datang dari arah samping. Namun dengan satu sentuhan untuk mengatur jarak, ia mengirimkan umpan silang yang melengkung sempurna ke kotak penalti. Di sana, Fadli Alberto sudah siap menunggu. Sundulannya memotong jalur bola, menghantam jaring, dan membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk Indonesia.
Sorakan dari tribun penonton Stadion Utama Sumatera Utara menggema. Momen tersebut menunjukkan visi bermain yang matang. Banyak pemain muda yang tergesa-gesa melepaskan umpan tanpa melihat posisi rekan. Eizer tidak. Ia menunggu sepersekian detik, memastikan Fadli siap, lalu mengirim bola di waktu yang tepat. Detail kecil seperti inilah yang membedakan pemain sekedar cepat dengan pemain yang benar-benar punya otak sepak bola. Tak hanya Eizer, ada satu nama diaspora lain yang sudah lama masuk radar publik, yakni Matthew Baker dari Melbourne City. Bermain sebagai bek tengah, ia dipasangkan dengan Iputu Panji untuk mengawal jantung pertahanan Indonesia. Baker menunjukkan permainan yang penuh determinasi. Meski gawang Indonesia kebobolan 2 gol, banyak momen krusial di mana ia menyelamatkan tim. Intersepsi di menit ke-63 saat striker Tajikistan sudah siap menembak. Sapuan bersih di area kotak penalti pada menit ke-78 hingga blok penting yang membuat bola lawan membentur mistar daripada menembus gawang. Salah satu hal yang membuatnya menonjol adalah kemampuannya membaca arah permainan. Ia jarang terpancing keluar dari posisinya dan selalu berusaha menjaga jarak ideal dengan rekan setimnya di lini belakang. Di usianya yang masih sangat muda, ketenangan seperti ini adalah modal langka. Tak heran, usai laga, ia dinobatkan sebagai MVP pertandingan. Sebuah penghargaan yang pantas, mengingat ia nyaris tak memberikan ruang bagi lawan untuk mencetak gol melalui skema terbuka. Dengan performa positif Eizer dan Baker, wajar jika publik mulai bertanya-tanya kapan Noha Pohan dan Aaron Sitela akan diturunkan sebagai starter supaya kelihatan kualitasnya yang sebenarnya. Noha dikenal sebagai gelandang serba bisa. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, bertahan, bahkan sayap jika dibutuhkan. Di Anisi Breda, ia terbiasa bermain dalam formasi yang menuntut pemain untuk fleksibel. Kemampuan ini bisa jadi aset berharga untuk Coach Nova yang suka mengubah strategi di tengah laga. Sementara Aaron Sitela adalah penyerang sayap yang bisa dimainkan sebagai striker. Kecepatan dan kemampuannya mencari ruang adalah senjata utama. Di laga selanjutnya melawan tim seperti Uzbekistan yang punya bek tangguh, Aaron bisa menjadi pembuka ruang bagi penyerang lain. Dan menurut laporan yang beredar, Coach Nova memang berencana menurunkan keduanya di laga berikut. Bukan hanya memberi mereka kesempatan, tapi juga untuk melihat apakah kombinasi 4 diaspora ini bisa menjadi senjata rahasia Indonesia menjelang Piala Dunia U17 di Qatar. Menariknya, Coach Nova sendiri sudah menegaskan bahwa di turnamen ini target utamanya bukan juara. Tentu menang tetap menyenangkan, tapi yang lebih penting baginya adalah menguji seluruh pemain, mencari siapa yang paling siap menghadapi level dunia. Piala Kemerdekaan adalah kesempatan langka untuk menjajal kekuatan lawan-lawan tangguh tanpa tekanan kualifikasi atau babak gugur. Bahkan kekalahan pun bisa menjadi bahan belajar, asalkan tim mendapatkan pelajaran yang tepat. Karena itu, ia tidak ragu untuk melakukan rotasi besar-besaran. Sistem ini kadang membuat permainan tidak stabil, tapi di balik itu ada manfaat jangka panjang. Indonesia akan memiliki skuad yang lebih dalam, siap menghadapi situasi apapun di Qatar nanti. Kalau saya pasti target saya adalah saya ingin mencoba semua pemain yang ada di tim saat ini ya, karena sekali lagi ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia, sehingga nanti bisa menjadi catatan buat kami apakah kita butuh pemain baru lagi atau kita lihat situasinya. Jadi fokus saya di 3 pertandingan seperti Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru, termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti untuk kita bawa tim. Namun jangan lupakan fakta bahwa lawan berikutnya Uzbekistan, bukan tim sembarangan. Mereka adalah juara Piala Asia U17 2025 kemarin, tim yang punya mental juara dan pengalaman bertanding di level tinggi. Meski begitu, pertandingan pembuka mereka di Piala Kemerdekaan berakhir tragis, kalah 1-5 dari Mali. Sebuah hasil yang mengejutkan banyak pihak, bukan hanya karena skor besar, tapi juga karena cara mereka kalah. Tertekan sejak awal, kehilangan kendali permainan, dan gagal merespon strategi lawan.
Mali sendiri memang bukan tim ecek-ecek. Sebagai semifinalis Piala Dunia U17 2023 yang lalu saat di Indonesia, mereka datang dengan reputasi kuat. Striker mereka, Enjikora Raymond Bomba, bahkan mencetak hat-trick di laga itu. Bagi Indonesia, ini berarti dua hal. Pertama, Uzbekistan mungkin sedang goyah secara mental. Kedua, mereka pasti ingin bangkit dan tidak akan membiarkan Garuda Muda mempermalukan mereka. Artinya, laga ini akan menjadi ujian mental sekaligus teknis bagi pasukan Coach Nova Arianto. Kini kedua tim punya motivasi masing-masing. Indonesia ingin membuktikan bahwa tim ini bisa bersaing melawan juara Asia, apalagi di depan publik sendiri yang tak pernah lelah bernyanyi. Sementara Uzbekistan akan berusaha menghapus stigma juara Asia yang mudah dibantai dan memulihkan harga diri. Satu keuntungan besar bagi Indonesia adalah dukungan publik Medan. Stadion utama Sumatera Utara menjadi arena sekaligus benteng psikologis. Suara drum, chant, dan teriakan penonton bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain muda ini. Namun, dukungan yang besar juga bisa jadi tekanan. Pemain muda seringkali terbebani untuk tampil sempurna di depan pendukungnya sendiri. Tugas Coach Nova adalah menjaga mental tim tetap fokus pada permainan, bukan pada ekspektasi yang menekan. Pada intinya, seluruh rangkaian cerita di laga pembuka ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Garuda Muda. Debut cemerlang Eizer Jacob dengan asis manisnya, tembok kokoh yang ditunjukkan Matthew Baker, hingga bayangan potensi Noah Pohan dan Aaron Switela yang siap untuk unjuk gigi, semua menjadi potongan puzzle yang mulai terpasang. Coach Nova sudah memberi sinyal bahwa turnamen ini bukan sekedar mencari kemenangan, tapi membentuk fondasi yang solid untuk Piala Dunia U17 nanti. Namun waktu tak menunggu, laga selanjutnya sudah menanti hanya selang 3 hari. Pada Jumat 15 Agustus, Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan sang juara Asia Uzbekistan sebelum akhirnya menutup fase grup menghadapi raja terakhir yang begitu ditakuti, yaitu Mali. Dua pertandingan ini bukan hanya soal hasil, tapi juga ujian seberapa cepat para pemain, terutama diaspora baru, bisa menyatu dan menjawab tantangan di level tertinggi. Jika di laga pembuka publik sudah dibuat tersenyum, maka di dua laga berikutnya senyum itu akan diuji. Apakah bertahan, melebar, atau justru berubah menjadi tatapan penuh evaluasi? Yang pasti, Garuda Muda punya satu modal yang tidak dimiliki semua tim. Dukungan tiada henti dari Tribun Medan yang siap menggetarkan bumi Sumatera Utara setiap kali mereka melangkah ke lapangan. Semangat Garuda Muda, tapi jangan sampai terlena.